Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa nih TPUA? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, Egy Sujana tiba-tiba sakit. Kok tiba-tiba sakit Egy Sujana? benar. Jadi 2 hari lalu pihak-pihak tersebut telah menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya terkait undangan klarifikasi, dan ketiga orang sudah mengkonfirmasi untuk datang langsung ke Polda Metro Jaya, yaitu Beneran ya nih? Rismon, kemudian Dr. Roy Suryo, dan yang ketiga adalah Dr. Tifa. Sementara untuk Prof. Egy Sujana sendiri, dalam saat ini beliau masih dalam keadaan sakit. Aduh, jadi ada sakit hasil Egy dari- Sujana. Kemarin Pak Rizal Fadilah dipanggil Polda Metro Jaya tidak hadir alias mangkir. Alasannya ketabrak kuda besi. Kemudian Egy Sujana juga dipanggil Polda Metro Jaya, mangkir juga. Alasannya sakit. Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo Redipis hukumannya berat. Wow. Siapa bilang ringan? Bapak Roy Suryo siap berminta maaf kepada Bapak Jokowi. Tidak ada kata Ya, minta maaf. tidak ada kata Ya, maaf. tangkap. Ya. Membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap. Hei Tifa, kamu mengatakan tidak bisa lagi membiarkan kebohongan-kebohongan, tetapi kamu tiap hari buat hoaks, merusak generasi bangsa, merusak persatuan bangsa, memecah belah bangsa demi ambisi pribadimu. Percuma kamu punya gelar. Kalian ini sampah masyarakat, paham? Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu, pasti 11.000 triliun persen palsu. Pempitnah yang berkoar-koar bikin gaduh ini masukkan, jebloskan ke penjara, kalau perlu seumur hidup. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun persen bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Puisi ini diberi judul Iblis Betina yang Tak Punya Hati, karya Yohana Abdullah. Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa nih TPUA? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, Egy Sujana tiba-tiba sakit. Kok tiba-tiba sakit Egy Sujana? benar apa yang dipertanyakan tadi sama jurnalistik, bahwa ada pemanggilan dari TPUA itu sendiri. Ada. Jadi ada 4 panggilan dalam hal ini undangan klarifikasi. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Egy Sujana MSI. Kemudian yang kedua adalah Profesor, ya kan? Dr. Rismon Sianipa. Doktor, Yang waduh. ketiga adalah Asli nggak tuh? Dr. Roy Suryo. Dr. Dan Roy yang Suryo? keempat adalah Dr. Tifauzia. Dokter Tifa. Jadi Oke. 4 orang ini dilayangkan surat pemanggilan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya pada hari Kamis besok ya. Kapan surat itu datang atau kapan surat itu diterima dari Polda? Ya, jadi 2 hari lalu pihak-pihak tersebut telah menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya terkait undangan klarifikasi, dan ketiga orang sudah mengkonfirmasi untuk datang langsung ke Polda Metro Jaya, yaitu Beneran ya Dr. nih? Rismon, kemudian Dr. Roy Suryo, dan yang ketiga adalah Dr. Tifa. Sementara untuk Prof. Egy Sujana sendiri, dalam saat ini beliau masih dalam keadaan sakit. Aduh, jadi ada sakit hasil Egy dari Sujana ya kan? Pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa Egy Sujana memang butuh perawatan lebih lanjut. Kenapa dia? Yang cukup. Sehingga pada hari Kamis besok beliau Egy Sujana
nantinya tidak bisa mendatangi Polda Metro Jaya. Bahkan Egy Sujana kemudian mewakilkan kepada keluarganya untuk bisa membawa surat keterangan ya dari rumah sakit hasil dari pemeriksaan lab. Kemarin Pak Rizal Fadila dipanggil Polda Metro Jaya tidak hadir alias mangkir. Alasannya ketabrak kuda besi. Kemudian Egy Sujana juga dipanggil Polda Metro Jaya, mangkir juga. Alasannya sakit. Lalu kemudian muncul berita terbaru lagi, Pak Abraham Samad dipanggil juga untuk dimintai kesaksian terkait permasalahan ini, dan konon kabarnya juga mangkir. Nggak tahu alasannya apa. Ada yang tahu kira-kira? Tabrak kereta. Silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Ada berita terbaru guys ya. Ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo Redipis hukumannya berat. Wow. Siapa bilang ringan? Bapak Roy Suryo siap berminta maaf kepada Bapak Jokowi. Kalian dengar itu para pembela Roy Suryo CS ya. Itu kau camkan ya. Kau itu sudah fitnah. Itu sekarang junjunganmu ini sudah mau minta maaf. Mampus ya. Kena tainya sendiri teman-temanku. Tangkap Roy Suryo, tidak ada kata tidak ada kata Ya, minta maaf. tidak ada kata maaf. Tangkap ya. Membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap. Hei Tifa, kamu mengatakan tidak bisa lagi membiarkan kebohongan-kebohongan, tetapi kamu tiap hari buat hoaks, merusak generasi bangsa, merusak persatuan bangsa, memecah belah bangsa demi ambisi pribadimu. Percuma kamu punya gelar. Kalian ini sampah masyarakat, paham? Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun % bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu, pasti 11.000 triliun % palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Pempitnah yang berkoar-koar bikin gaduh ini, masukkan, jebloskan ke penjara, kalau perlu seumur hidup. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun % bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Puisi ini diberi judul Iblis Betina yang Tak Punya Hati, karya Yohana Abdullah. Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi.
Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Dengan uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi. Dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Puisi ini diberi judul Iblis Betina yang Tak Punya Hati, karya Yohana Abdullah. Di malam yang sepi, saya melihat seorang wanita yang cantik sekali. Badannya dibungkus pakaian surgawi. Tapi sayang, wanita ini punya penyakit hati. Wanita ini gemar sekali membuat puisi. Isi puisinya hanya caci maki kepada pemimpin sendiri. Sehingga wanita ini dijuluki iblis betina yang tak punya hati. Kebenciannya kepada pemimpin di negeri ini sudah tidak terbendung lagi. Fitnahan, hinaan, bahkan caci maki dia jadikan sebagai hobi. Wahai kau iblis betina, sadarlah diri. Pemimpin yang macam mana lagi yang kau inginkan memimpin di negeri ini? Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Pagi tadi ada lonte Arab berlari ke sana kemari di pinggir kali. Dia kesal tak ada tamu yang datang sejak malam hari. Kudengarkan suara ringkikannya. Kulihat liurnya menetes di setiap gumam mulutnya. Kata-kata busuk tercium menyengat mengganggu pikiranku. Dia terus meracau menghina ciptaan Tuhan. Menuduh seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekalipun. Lonte Arab ini bukan sembarang lonte. Dia melontekan mulutnya. Dia melontekan narasinya. Dia juga melontekan asumsinya untuk merangsang pikiran semua orang. Agar dagangan najisnya laris manis. Agar dagangan najisnya laris manis. Tubuhnya dibalut gamis. Rambutnya ditutupi kain pemanis. Tapi itu semua memperlihatkan isi hatinya yang bau amis. Busuk. Wahai lonte Arab, jangan kau sebar narasimu yang busuk. Melonte sajalah ke negeri asalmu. Puaskanlah sesamamu di negerimu itu. Jangan kau ganggu Indonesia dengan ocehan-ocehan busukmu itu.